Jadi ini diajarkan dari kecil oleh Rasulullah SAW hingga berterusan seperti itu. Ini dalam rangka tarbiyah. Rupanya orang tua mesti sentiasa mengambil kesempatan dalam berbagai keadaan, hatta di ketika berada di meja makan, sedang makan dengan keluarga. Kalau melihat anak-anaknya atau ahli keluarganya melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, maka mesti ditarbiyah pada masa itu juga. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang ya ada di antara kita ni selalu biarkanlah masa budak kecil, belum balik budak itu, bang biar aja lah bang. Akhirnya jadi kebiasaan. Bila sudah jadi bambu, macam mana nak melentur? Keras, pecah dia nanti. Jadi Nabi itu begitu, mengambil peluang padahal sedang makan. Tidak mestinya dalam situasi formal. Tapi nampak anak tirinya ini makan tidak beradab. Terus Nabi tegur. Kita ni makan beradab sekali aja. Okay? Semua pernah mengalami ya? Makan beradab hanya sekali aja. Bukan main. Sedikit-sedikit beradab. Padahal dia lapar. Nah, lepas nikah dia bantai semua. Tadi beradab betul. Ada istilah itu. Saya terperanjat dahulu. Makan beradab. Apa maksudnya? Apa maksud makan beradab? Apa hari-hari saya tidak beradab? Masih ingat saja masa nikah kan? Ada di meja khusus makan beradab. Apa maksudnya? Jadi akhirnya kena beradab, saya pun tak makanlah, malu sikit-sikit. Padahal udang besar-besar waktu itu belum kena gawat tuh, saudara. Tapi kena suruh beradab, akhirnya tengok. Ya Rabbi ya Karim. Padahal bila tetamu balik semua pukul 4, sing-singkan dengan baju. Sebenarnya yang ni makan beradab itu selamanya. So kata Abdullah tadi, sejak hari itu dan seterusnya saya makan mengikut tarbiyah Nabi tadi. Berkesan. Ada disebutkan dalam bahasa Arab bahawa menuntut ilmu di waktu kecil itu kan naqshi fil hajar. Kayak macam mengukir atau memahat di atas batu. Belajar di waktu kecil, maknanya dia terlekat, selalu ingat, melekat dalam minda. Tapi apabila belajar di waktu sudah dewasa, ya ini kan naqshi 'alal ma', ya, seperti melukis di atas air. Baik, begitulah. Baik. Fa'ala kulli hal, inilah dia tanggungjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli keluarganya. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Ataupun sebelum itu ya, tadi Nabi mengatakan samillah kan. Memang ada sunnah Nabi SAW ya, Rasulullah menyebut apa-apa pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bacaan basmalah fahuwa ajdam, maknanya terputus daripada keberkatan Allah. Mesti dimulakan dengan basmalah. Bahkan ketika Nabi SAW menulis perjanjian Hudaibiyah pun ada ditulis Bismillahirrahmanirrahim, walaupun oleh utusan musyrikin waktu itu tidak diperakuinya. Dan dalam Al-Quran Allah mengkisahkan kisah Nabi Sulaiman. Baginda pernah menulis surat untuk Queen of Saba. Balqis itu Queen of Saba, di dalam surah An-Naml itu. Allah disebut pada ayat ke-30 ya. Tulis surat di situ. Bila dibuka oleh Queen of Saba itu, dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Oh, rupanya surat ini pengirimnya siapa? Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Lalu bila dibuka, innahu, di dalam surat itu ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis basmalah. Subhanallah. Yang itu pelik bagi Queen of Saba, karena tidak biasa. Maka hendaknya kita bila menulis surat
ikut sunnah nabawiyah, tulis basmalah. Ayat 30, surah 27 ayat 30. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi juga sudah saya singgung dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, jangan makan menggunakan tangan kiri, karena syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi. Nah, syaitan dia makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sedangkan Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran melarang orang-orang mukminin dari mengikuti khutuwat syaitan. Ya, antaranya dalam surah An-Nur antara lainnya ayat yang ke-21, antara lain, dan banyak ayat yang lain. Allah berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Ayyuwa, itu dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu dia. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh ke mana? Tidak menyuruh manusia kecuali untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi maknanya kalau ia makan pakai tangan kiri dan minum, telah mengikuti khutuwat syaitan, dan itu adalah kemungkaran. Maka Nabi SAW menghalangi, mencegah cucunya dari anak tirinya dari makan menggunakan tangan kirinya. Kenapa? Sebab itu perbuatan mungkar. Okay. Ternyata khutuwat syaitan itu merentasi pada setiap aspek kehidupan. Nah, barangkali saya dan kita jarang mengkategoriskan makan menggunakan tangan kiri dan minum itu mengikut khutuwat syaitan. Barangkali tidak terfikir. Okay? Karena barangkali bagi kita selama ini mengikut langkah-langkah syaitan itu melakukan kemaksiatan, kemungkaran yang nyata, begitu kan? Tapi rupanya dalam hal ini mesti umat Islam menyelisihi apa jua yang dibuat oleh syaitan. Mesti sentiasa kontradik dengannya. Kalau syaitan buat begitu, maka umat Islam mesti buat begini. Kalau syaitan buat begini, umat Islam mesti buat begitu. Mesti sentiasa kontradik dengannya. La tattabi' khutuwat. Perhatikan kalimat khutuwat, jama' bentuk plural dari khutwah. Langkah-langkah. Ternyata syaitan bukan hanya mempengaruhi manusia supaya menduakan Allah, merentasi semua keadaan, termasuk soal makan. Okay. Soal makan, bukan mulanya tentu dari cari rezeki. Ada dalam surah Al-Baqarah yang pernah kita baca dahulu. La tattabi' khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti khutuwat syaitan. Karena ayat itu sebelumnya memerintahkan untuk mencari rezeki Allah daripada yang baik-baik. Okay. Kemudian pada ayat yang lain juga, makan dan minumlah jangan berlebihan, karena Allah tak suka orang yang berlebihan. Jadi yang pertama adalah soal cara. Ketika seorang mencari rezeki Allah, syaitan juga ikut menyibuk. Supaya si fulan ini tidak mengambil kira undang-undang agama. Halal haram tu belakang kira. Syaitan jadi konsultan lah. Cari aja semuanya mat, belakang kira. Nanti aku akan ikut jugalah mengira bantu engkau. Mungkinlah, kata syaitan. Lalu yang kedua, hatta dalam soal makan. Tadi sudah mendapat rezeki, cara penggunaan. Syaitan pun akan ikut di situ menyibuk. Bagaimana seseorang menggunakan hartanya? Apakah ke jalan Allah atau ke jalan syaitan? Apakah dia menggunakannya mengikut panduan Al-Quran, tidak boros, tidak pula kedekut, atau malah dipengaruhi oleh syaitan supaya menggunakan secara tabdzir dan israf? Kemudian ketika makan pun rupanya syaitan ikut juga menyibuk. Bahkan ada dalam satu hadis
apabila ada orang makan tidak membaca basmalah, maka syaitan ikut makan. Hingga saya terbaca dalam satu hadis Rasul, ya, seseorang makan macam dia tak konyang-konyang, padahal sudah berapa pinggan pula pinggan macam nampan, tak kenyang-kenyang. So, apa kata Rasulullah? Barangkali tadi kamu tidak membaca basmalah. Karena syaitan pun ikut. Bila ada orang makan tidak membaca basmalah, syaitan happy. Dia panggil semua member dia, mari. Ini ada peluang bagi kita untuk ikut makan. Kita baca basmalah. Jadi dalam soal acara makan pun syaitan rupanya ikut di situ. Khutuwat syaitan. Nah, maknanya mesti kafah kita menjadi muslim tu. Mesti total. Kadang-kadang minta maaf, ya, ada baca doa sebelum makan tapi telanjang. Very hot dia punya pen itu. Okay. Sebelum makan dia berdoa juga, padahal dia telanjang. Saya tegur adalah, wah, berdoa dia amin, tapi ada itu tengah telanjang. So, adalah kemarin, ya, dalam walimatul arus nampak perempuan yang semuanya mereka satu meja, padahal telanjang. Kena doa entah dianggap apa. Common, ya, orang sekarang. Entah dianggap apa doa. Padahal dia mesti kafah, tidak hanya doa. Ramai orang yang kalau pasal doa ni memang subhanallah. Kadang-kadang keluar dari masjid sambil jalan pun dia berdoa. Betul? Berdoa, dia pakai kasut sebelah kanan, dia pun mesti ini amin. Sebelah kiri amin. Ada juga itu. Saya kalau bawa video tu boleh divideokan benda-benda yang pelik. Dalam keadaan makan pisang pun amin, makan. Masih tetap angkat tangan. Saya katakan, saudara, makanlah dahulu atau berdoa dahulu. Janganlah buat mockery seperti ini. Doa itu ibadah. Dan mesti serius. Jangan lagak seperti ini. Ya Rabb, ya Karim. Banyak yang perlu ditarbiyah umat ini. Ya. Saya terbaca dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin, bab makan ni, dalam volume kedua. Kata Rasulullah, ya fulan, makanlah pakai tangan kanan. Saya tak dapat, ya Rasulullah. Semoga Allah semoga kamu tidak akan mampu mengangkat tangan kananmu. Dan akhirnya, bila Nabi berdoa itu doa ala, as a curse. Kenapa? Dia against Rasul. Mungkin dia asalnya left-handed, tapi kalau dia kata, saya akan coba, ya Rasulullah, makan tangan kanan, dia ikut sajalah. Sami'na wa ata'na. Boleh jadi Allah yang Maha berkuasa, dia akan mampu menggunakan tangan kanan. Tapi isunya di sini dia against Rasul. Saya tidak boleh. Saya biasa pakai tangan kiri, left-handed. Semoga Allah menjadikan kamu tidak mampu mengangkat tangan kananmu. Dan on the spot berlaku. Jadi isu moralnya apa? Coba kita dahulukan dengan kanan dahulu. Mohon kepada Allah. Okey? Dan saya punya anak perempuan yang dia left-handed. Dan saya terus dari kecil. Alhamdulillah kalau dia makan minum boleh pakai tangan kanan. Tapi dia kata kalau tengah kuliah dia belajar, dia masih menulis pakai tangan kiri. Okey. Padahal semestinya tapi dia kata tak boleh. Susah bagi dia lah. Saya coba, coba you pakai tangan kanan. Memang tulisannya macam apa? Ya Allah. Ini saya kata ini bahasa Jepun ke atau bahasa apa? Atau Cina? Tulisan. Tapi kalau makan minum, alhamdulillah. Sejak dari kecil saya kata makan dan minum pakai itu. Dan dia pun sedang berusaha lah untuk menukar dengan tangan kanan. Tapi maknanya saya katakan kepadanya, karena di dalam hadis itu khususnya waktu itu hadis yang kami baca tentang makan dan minum, tidak soal menulisnya. Seperti dalam hadis ini kan, makan dan minum. Alangkah baiknya. Jadi kalaupun ada seperti itu, coba usahakanlah. Jangan purposely against pernyataan Rasul. Karena kalau Rasul bercakap begitu, itu doa baginya. Okey, saudara,
gunakan tangan kanan. Itu bukan hanya anjuran, tapi doa dari Rasul. Dan Rasulullah mengetahui barangkali budak itu atau orang itu left-handed. Dengan dia mentaati Rasul, Allah Maha Berkuasa untuk menjadikan orang itu mampu menggunakan tangan kanannya. Karena dia kata saya tidak boleh. Nah, itu maknanya sudah yukhalifur Rasul, menyalahi Rasul di dalam surah 24 ayat yang ke-63 itu. Silakan puan, ada apa-apa? Juga pakai kanan. Semuanya pakai kanan ya. Semuanya pakai kanan. Tidak pakai kiri. Sebab ada alasan orang tangan kanan kotor kononnya. Sebenarnya sudu itu pun sudah kotor karena sudah terpakai, satu masa akan nanti lepas makan tentu akan dibasuh kan. Jadi isunya mengambilnya pun juga hendaknya pakai kanan. Mengambilnya. Hendaknya kita mengambilnya pakai kanan. Dan soal tadi umpamanya mungkin akan mengotori sudu untuk orang lain, itu kan soal teknikal. Ada mungkin di situ tisu, kan? Berlapiklah. Itu kan soal teknikal. Jadi jangan hanya kerana untuk orang lain nanti kalau pakai tangan kotor. Kalau itu alasannya kan ada tisu. Ada tak jalan keluar untuk tetap yakni sudu itu bersih. Ataupun kita pakai lapik apa tisu atau apa-apa sebet kan, gunakanlah itu. Taib.